Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya mau ngajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan. Engkau setia di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih dan sayang Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di hidup kita. Pagi ini saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Mungkin seringkali kita nggak nyadar kalau Tuhan itu ada. Tapi boleh kita lihat di dalam kitab Mazmur 139 ayat 7-16. Penyertaan Tuhan itu merupakan anugerah yang terbesar di hidup kita, anugerah yang besar di hidup kita. Bahkan Dia rela mengorbankan hidupnya untuk bisa terhubung dengan kita sebagai manusia yang dipilih, yang ditetapkan sejak semula untuk diselamatkan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 139 ayat 7-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit,
Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat yang ke-11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara, ini berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna di kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, musim apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau belakangan ini kita ngelihat berita, kita ngelihat bagaimana peperangan, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi berbagai hal dalam pekerjaan dan sebagainya, banyak mengalami PHK dan sebagainya. Secara ekonomi kita mengalami hal yang buruk. Mungkin kalau keseringan lihat itu kita akan khawatir, kita akan takut. Sehingga itu bisa membuat kita melupakan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang akan saya bicarakan pagi ini. Ketika kita menyadari akan penyertaan Tuhan di hidup kita, kita akan belajar mengenai 4 hal ini. Yang pertama, kita harus sadar, betul-betul menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, pemazmur berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar menyadari tentang penyertaan Tuhan di hidup kita. Merenungkan hal ini, saudara, waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya mau ngomong apa ya? Saya sebenarnya adalah orang yang gak pintar dalam berbicara, gak bisa, sering gagap ketika berbicara. Tetapi yang Tuhan ingatkan saya adalah, berbicaralah tentang penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada saya bagaimana kalau dulu papa saya cerita bahwa ketika saya lahir, saya hampir meninggal karena memang waktu itu lahirnya di kampung kecil dan gak ada dokter di situ yang menolong, malah hamba Tuhan. Jadi ketika lahir itu pun plasentanya hancur, dan ketika lahir di bulan-bulan pertama itu hampir meninggal. Dan kalau saya ingat akan hal itu, kemarin Tuhan mengingatkan akan hal itu, saya bisa ngelihat kalau saya bisa ada sampai saat ini, bisa berbicara, sampai saat ini bisa berdiri di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya pun belajar untuk menyadari betapa dahsyatnya Tuhan menyertai langkah kehidupan saya. Dan saya percaya saudara pun mengalami hal yang sama. Banyak penyertaan Tuhan yang digenapi di hidup kita, yang mungkin seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Tapi belajarlah untuk menyadari akan penyertaan Tuhan di hidup kita. Yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Percaya kepada penyertaan Tuhan memunculkan iman di hati kita. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan iman sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Dan ketika kita memiliki iman, kita akan melihat bagaimana bukti-bukti penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, kata firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika kita percaya akan penyertaan Tuhan, Tuhan sendiri yang memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Yang ketiga, alami penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 25,
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Di sini dinyatakan bahwa dari masa muda seorang pemazmur sampai masa tuanya, dia bisa ngelihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Bagaimana Tuhan tetap menyertai orang yang berkenan di hatinya. Maka di dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi percayakah saudara, ketika kita ada di dunia ini, Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Tuhan yang menentukan apapun musim yang kita hadapi, karena Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia Allah yang memberi kemenangan kepada kita. Mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, kita akan diperhadapkan dengan ketakutan, kita akan diperhadapkan dengan kekhawatiran. Saudara, selama kita pegang firman Tuhan, kita akan melihat bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang iman, dari sudut pandang Tuhan. Yang keempat, ceritakan mengenai penyertaan Tuhan di hidup kita. Saksikan hal itu. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ketika perempuan pezina ini ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dia merasakan damai sejahtera. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dan apa yang dia rasakan, dia bagikan kepada orang banyak. Dan banyak orang lain yang mendengar kesaksiannya menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi tentang penyertaan Tuhan di hidup kita, saksikanlah itu. Sehingga banyak orang juga bisa dimenangkan dan bisa menyadari akan penyertaan Tuhan di hidup mereka. Bagian terakhir, Matius 28 ayat 20b, firman Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji yang luar biasa sebelum Tuhan meninggalkan bumi ini, dia terangkat ke surga. Ini kata-kata yang diucapkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang perlu kita takutkan? Selama Tuhan menyertai kita, itu adalah jaminan bagi kita. Biar bumi bergoncang, terjadi hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, tapi janji firman Tuhan tetaplah teguh, tetap kita pegang teguh. Karena ini yang menjadi penuntun kita. Saudara, 4 hal tadi, penyertaan Tuhan di hidup kita. Yang pertama, kita sadar akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita percaya akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita ceritakan penyertaan Tuhan di hidup kita. Tetaplah bersaksi, tetaplah mengalami Tuhan di hidup kita. Karena ketika Tuhan menyertai kita, gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia menuntun langkah hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap terhubung dengan Engkau, Bapa. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Mengerti isi hati-Mu, Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.